this day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. I just called to say I love you, and I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Kau di tengah umatmu, karyamu aku kagumi, dan ku renungkan selalu para hamba-Mu dan megah, para hamba-Mu menyembah. Di Kau pun ingat selamanya janji yang Kau tetapkan. Aku telah menikmati karya dan sabda ilahi. Kini aku imani. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sukacita kita berkumpul di sini bersama kedua pengantin Rusdiman Samosir dan Angela Amoni Kristina Sitorus. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Kedua pengantin kita sekalian adalah orang yang berdosa. Maka mari dengan rendah hati kita mohon belas kasihan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan hiduplah di dalam kasih, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri,
Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di depan dirinya dengan cermelang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan mengerawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Umat kami undang untuk berdiri.
sehingga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kedua pengantin, calon pengantin bersama dengan orang tua yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Rusdiman Samosir dan Angela Amoni Kristina Sitorus, apa perasaanmu saat ini ketika dalam upacara pemberkatanmu suasananya hujan? Dan kalau hujan seperti ini pasti dalam pikiranmu pestamu juga tidak akan berjalan baik. Atau apa yang kamu pikirkan? Rusdiman, kamu pikirkan apa saat ini? Apa? Berbahagia. Pikiranmu hanya berbahagia. Kenapa kamu berbahagia? Kenapa kamu berbahagia? Berbahagia karena akan membentuk rumah tangga yang baru. Coba dinaikkan lagi mic-nya. Berbahagia untuk membentuk rumah tangga yang baru. Berbahagia karena apa artinya? Maksudnya? Berbahagia karena apa? Kamu dengar jelas? Mertua perempuan dengar apa yang diomongkan tadi? Apa katanya? Berbahagia karena apa? Bukan. Yang diomong tadi jangan karang-karang lagi. Tidak jelas kan? Ya, omong agak jelas. Berbahagia karena apa? Berbahagia untuk membentuk keluarga yang baru, Pastor. Perasaanmu apa? Malah tidak jelas lagi. Coba lebih dekatkan lagi ke mulutmu. Perasaan saya sama dengan Rusdiman. Coba gantikan mic-nya, kasih mic yang
Jangan tekan kasih mati. Oke, perasaanmu apa? Perasaan saya saat ini sama dengan Gus Iman. Perasaan saya saat ini pastor sama dengan Gus Iman, yaitu saat ini saya merasa bahagia karena akan membina bahtera rumah tangga yang baru. Oh, rupanya mic-nya yang tidak terlalu jelas. Oke, mic tidak jelas tapi hidup Anda berdua jelas. Jelas pastor, Persiapanmu untuk menikah jelas. jelas pastor. Rusdiman, jelas mau menikah? Mau? Angela, mau? Kenapa mau? Siapa yang suruh kamu dua menikah? Siapa yang suruh kamu dua menikah? Siap. Siapa yang suruh kamu dua menikah? Siapa suruh menikah? Siap. Siap mau menikah. Siapa yang perintahkan kamu mau menikah? Apakah kedua orang tuamu yang memerintah untuk menikah? Rusdiman, apakah bapamu yang suruh untuk menikah? Ya. Tidak. Bukan. Siapa yang suruh? Anda berdua? Anda berdua? Atau orang tua? Oh, kamu berdua. Rusdiman? Oh. Orang tuamu setuju? Setuju? Tulangmu mana? Mana tulangmu? Tulangmu di mana? Tulangmu di mana tulangmu? Oh, tulangnya enggak ada, tunggu di rumah adat. Mana tulangnya? Tulang dari Rusdiman ini. Oh, tulangnya sungguh-sungguh tulangnya atau mewakili tulangnya? Oke. Baik. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, Rusdiman Samosir dan Angela Amoni, kamu berdua cita-cita perkawinanmu berapa tahun? Apa? Satunya seumur hidup, satunya maut memisahkan. Oke, maut memisahkan berarti seumur hidup. Gampangkah membangun rumah tangga? Gampang membangun rumah tangga? Kalau kamu lihat suasana rumah tangga ayah dan ibumu, apakah itu gampang? Gampang? Tidak gampang. Tidak gampang tapi kamu dua mau. Oh, karena panggilan ya. Ya, karena panggilan. Panggilan Tuhan Allah. Ya, panggilan Tuhan Allah. Allah yang mempersatukan kamu berdua. Ya, itu harus diyakini. Allah yang mempersatukan kamu berdua. Sejak awal kamu tidak tahu. Tapi ketika Tuhan katakan bahwa inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itulah rencana kehendak Allah. Ya, dalam tata aturan gereja Katolik, perkawinan itu sakramen. Sakramen itu tanda cinta Allah kepada Anda berdua dan sebaliknya, kamu dua juga harus mencintai Allah. Maka puncak sakramen adalah ketika Anda berdua berjanji. Itu puncaknya di situ. Nanti Rusdiman akan katakan bahwa Angela Amoni Christina Sitorus, mulai hari ini engkau menjadi istriku, baik dalam suka maupun dalam duka. Itu puncak sakramen.
Karena Rusdiman memproklamasikan, menyatakan kesediaannya untuk menerima Angela secara penuh dan utuh, dan sebaliknya. Ya, maka janji seperti ini tidak boleh diingkari. Ya, tidak boleh diingkari oleh Anda berdua. Dalam bahasa kitab suci tadi Tuhan katakan, Yesus katakan, apa yang diikat oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Ya, mereka bukan lagi dua. Hari ini Anda masih berdua, saat ini Anda masih berdua. Ya, masih dipisahkan. Tapi ketika Anda berjabatan tangan dan bersumpah satu sama lain, disitulah ikatan sakramen. Di situ sah perkawinanmu. Maka tidak boleh ada satu pun yang dapat memisahkan, kecuali maut yang dapat memisahkan Anda berdua.